Ini yang kamu tunggu-tunggu. Satu rumah di area perumahan yang very elite, very super, eksklusif juga. Yaitu adalah Grand Peninsula. Tapi kali ini punya ukuran yang lebih kecil dan affordable. Dan kali ini rumahnya 3 lantai full dengan American style modern design. Tampak depannya cakep banget, fasilitasnya oke. Fitur-fitur dari rumahnya nggak kalah cakep sama rumah yang kelasnya 20 eman. Seperti apa dalamnya? Let's check this out. This is it. This is the one of the luxurious house with a prestige environment, yaitu adalah di Grand Peninsula. Dan kali ini kita mau bahas di ukuran terkecil, yang tapi sejatinya udah kelihatan gede banget kayak gini. Nah, ini adalah ukuran 210 dari Grand Peninsula yang punya model American Classic seperti ini, dibangun dengan 3 lantai. Dan setiap lantainya tuh punya surprise buat kamu. Setiap lantainya punya ciri khasnya sendiri. Nah, di area ini bener-bener rumah yang premium banget dengan fasilitas, dengan lake, juga dengan restoran, clubhouse, which is itu bener-bener one gate system dan semuanya very private. Nah, kita mau bahas dulu untuk rumah yang ini udah punya 3 lantai dengan pagar, dan kita mau bahas dulu dari fasadnya yang punya kesan itu American looks, dimana ada kombinasi dari pemakaian batu alam di sebelah sini. Kemudian kita bisa lihat dari pemilihan desainnya itu udah American banget. Kombinasi warna beige dan juga warna abu-abu kental banget ya. Dan di sini adalah begitu masuk kita disajikan dengan satu area carport yang gede banget. Kita bisa muat 2 mobil di bagian depan, bahkan di bagian dalamnya masih ada lagi space untuk 2 mobil lagi. So, total kapasitas kita bisa simpan sampai 4 mobil di area carport dan juga area garasi. Melirik sedikit ke sebelah sini, kita punya area 1 storage di bawah area sebelah sini, ya kan, tertutup. Which is kalau kamu mau jadi fungsiin area genset atau area gudang juga sangat boleh banget. Untuk masuk menuju ke arah rumahnya, kita disajikan dengan satu area tangga yang cukup secluded juga, karena kanan kirinya udah dilengkapi dengan tembok dan juga terlihatnya cukup private. Nanti kita lihat di bagian atas itu cukup surprisingly karena ada sentuhan taman cantik di bagian sini yang memberikan kesan mewah juga untuk rumahnya. Oke. Jadi kita tadi dari area depan, kalau kita mau naik menuju ke area ruangan utama, kita tuh melalui ada semacam tangga khusus, koridor kecil seperti ini, dan cukup cantik juga. Karena kesannya lebih private, plus sebelahnya itu masih dikasihin satu area taman, nggak terlalu berlebihan, dikasihin semacam tanaman kecil dengan lampu hiasnya juga. Nah, lebih menariknya ketika kita point of view-nya kalau kita tuker nih, kita masuk menuju ke arah pintunya, ini seperti ini guys. Nah, jadi punya dual door seperti ini, kemudian menggunakan frame-frame American dengan ciri khasnya kotak-kotak. Kita juga masih punya space kalau kita mau taruh shoe cabinet seperti ini. Nah, rumahnya juga udah lengkap dengan instalasi CCTV dan juga ada semacam bingkai atau frame yang menunjukkan seperti gate masuk ke dalam rumah menggunakan batu alam warna abu-abu seperti ini. Kita lanjut sedikit. Kita sekarang mau switch kalau masuk ke area ruang tamunya seperti apa. Nah, ini kelihatan feel-nya langsung beda ya. Karena memang di area ruang tamu ini, teman-teman bisa lihat untuk lokasinya itu memang lebih private lagi, di mana ini secluded ya. Jadi dari arah pintu masuk menuju ke arah ruang tamu itu kita udah bisa langsung kelihatan sama area ruang keluarga. Penataannya cukup asik, di mana teman-teman juga udah dapat model drop ceiling di atas, dan teman-teman bisa mix match warna atau di interior seperti ini. Nah, teman-teman kalau mau beli yang ini juga bisa. Nanti kita spill harganya di akhir video. Nah, penataan yang enak seperti ini dengan dimensi kurang lebih 3x3 itu kita bisa langsung mengarah ke arah bagian dalam. Kalau kita switch ke sebelah sini, begitu masuk ke bagian dalam rumah, kita langsung ketemu sama 3 ruangan. Yang pertama adalah satu area kamar tidur di sebelah sini, kemudian adalah satu area WC, dan juga yang terakhir adalah satu area living room. Nanti kita bahas di sini yang terakhir ya. Kita mau bahas dulu di sebelah sini. Pertama, kalau ada tamu masuk, kita langsung diarahkan dengan satu area powder room, di mana teman-teman perhatiin untuk powder roomnya sendiri cukup cakep. Teman-teman bisa dapat bahan-bahan berkualitas. Contoh kayak di bagian dinding ini kita menggunakan granite tile dengan konsep matte sehingga lebih clean look lagi. Kemudian ada
tempat shower box-nya dengan partisi kaca dan juga udah lengkap dengan sanitarinya. Cukup menarik dari segi pemilihan bahan, teman-teman bisa pegang. Ini tekstur matte itu kesannya jatuh lebih mewah daripada glossy per hari ini ya. Ini keren banget. Apalagi kalau teman-teman lihat di area cerminnya sendiri, ini sudah dikasihin modelan backdrop kaca di belakangnya. Itu yang lagi favorit banget, menambahkan kesan mewah di bagian kamar mandi. Oke, sekarang kita mau lanjut ke area kamar tidurnya. Jadi kamar tidur yang di bawah ini teman-teman bisa cek, kalau ada satu kamar tidur yang punya ukuran itu lumayan jumbo, teman-teman perhatiin aja untuk dimensinya itu very large dengan dimensi kurang lebih 4 kali 4,5, dan teman-teman bisa dapat ruangan yang bisa ditata secakep ini. So dari segi ranjang dengan ukuran 180, kemudian ada drawer, ya kan, mungkin untuk meja atau meja kerja, kabinet tempat baju juga masih teman-teman bisa nikmatin di sebelah sini penataannya. Dan tentunya kalau teman-teman mau memanfaatkan ruangan yang di samping itu selain jadi area lemari, teman-teman bisa kasih modelan daybed seperti ini yang menurutku ini very kreatif ya. Of course, secara rumahnya punya konsep American, jadi kalau teman-teman perhatiin di siku-siku listnya itu menggunakan ukiran-ukiran yang menonjolkan kesan American modernnya. Nah, ini kalau kita baru masuk di dua ruangan pertama. Sedangkan ruangan yang terakhir ini ruangan yang paling spesial, teman-teman. Ruangan yang terakhir ada di sini. Nah, ruangan ini adalah area living room-nya. Which is di sebelah sini teman-teman bisa nikmatin kekayaan, kebagusan, kemewahannya, ya kan? Karena di sebelah sini teman-teman bisa cek, kalau kita masuk ya dari area tadi living room-nya, kita langsung ketemu sama dua ruangan yang punya dual color tone berbeda. Di sebelah sini kita akan bahas sebentar lagi, yaitu adalah area kitchen island dan juga untuk tempat makannya. Di sini adalah area living room-nya. Keren ya. Nah, teman-teman kita sekarang lihat dulu ke area pantry-nya. Nah, di sini teman-teman ini adalah area pantry atau area dapur kering yang udah dilengkapi juga dengan kitchen island. Dengan ruangan seluas ini teman-teman, itu kita masih punya spesial very large banget. Dan penataan 10x21 di rumah ini itu benar-benar kelihatan maksimal. Jadi di sebelah sini kalau teman-teman mau punya kitchen island seperti ini masih sangat possible. Untuk warna interior teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing. Tapi untuk area pantry karena diletakkan di sebelah sini itu menimbulkan kesan yang open space banget. Karena bisa langsung direct menuju ke arah living room yang ada di sana. See? Nah, untuk area living room-nya pun juga cukup spesial. Kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini, di bagian atas itu masih ada lagi ceiling yang very unik, ya kan, dengan modelan kayu tapi ada mosaiknya, jadi Amerikanya nggak ketinggalan. Dan signature-nya yaitu adalah di bagian ujung situ di arah tempat TV ada setengah lingkaran, itu kesan farmhouse-nya dapat banget, ditambahin dengan desain-desain kanan kirinya yang menggunakan warna coklat muda. Kita bahas dulu satu persatu nih. Pertama adalah area ruang makannya. Area ruang makannya di sini udah bisa ditata dengan meja sampai 6 seater, ya kan? Berada tepat di tengah ruangan, jadi mengkonekkan antara ruangan pantry tadi dan nyambung sama satu area living room yang ada di sebelah sini. Nah, living room sendiri quite spacious. Kalau teman-teman perhatiin, ini sofa segede ini, ya kan? Dengan sofa yang luas seperti ini, teman-teman juga masih bisa enjoy penataan living room yang sangat cakep banget. Dan untuk furniture-nya ini juga teman-teman bisa dapatkan untuk pembelian rumah contoh yang seperti ini. Tapi yang menarik kita mau bahas dulu. Nah, apa sih yang menarik? To be honest, yang menarik bukan soal sekedar furniture yang tertata. Tapi sejatinya kalau kita ngomong soal struktural, teman-teman bisa bayangin, di area living room ini kita tidak berdempetan dengan dinding apapun. Di sebelah kiri itu kita masih punya void pemisah, jadi ruangan keluarga itu tidak direct bersentuhan dengan tetangga. Di sini pun juga menjadi sumber cahaya yang bisa kita nikmati di area ruang keluarga. Ini baru kita ngomong sebelah kirinya aja. Di sebelah kanan kita masih punya satu hanging balcony, karena kita mendapatkan satu area balkoni yang tergantung seakan-akan, ya kan? Dan ini juga menjadi void juga. Jadi literally untuk area ruang keluarganya itu tidak berdempetan sama sekali dengan area tembok manapun. See, this is the hanging balcony yang aku bilang. Karena sejatinya kita seakan-akan punya balkoni yang dimana di area bawah itu adalah area servisnya kita. Nah, nanti kita bahas ujung area sana.
Keren ya. Jadi untuk area living roomnya kita bener-bener punya space yang terpisah, dedicated wall istilahnya kalau ngomong arsiteknya. Jadi kanan kiri nggak nempel sama siapa-siapa. Nah, tadi kita mau bahas adalah basement dan juga ruang utama. Aksesnya dari mana? Kita punya dua akses guys. Yang pertama adalah akses di area tangga seperti ini, ya kan? Manual nih ya. Jadi ada tangga dan letak tangganya tidak makan tempat yang membuat ruangan ini bisa kelihatan gede. Terletaknya memang di bagian samping ruangan dan untuk letter U-nya ini nggak terlalu apa ya istilahnya, tangganya ini nggak makan tempat, nggak arogan untuk ambil space-nya, cukup cantik. Apalagi teman-teman bisa cek di area tangga itu juga masih ada jendela lagi sehingga tetap terang juga, ya kan? Tapi buat mungkin yang senior nih yang butuh bantuan atau buat kamu yang males ribet capek pulang kerja ya habis parkir mobil, kita bisa akses satu area private lift di sebelah sini. Jadi rumah 3 lantai nggak usah khawatir karena teman-teman juga bisa nikmatin area atau fasilitas liftnya di sini. Sekarang kita mau cek dulu kira-kira basementnya seperti apa. Apakah bagus? Of course, karena service area-nya mantap banget. Nah, kita sekarang mau bahas dulu untuk area lantai 1 alias area service-nya. Dan di area sini tuh banyak sekali ruangan-ruangan yang bisa membantu fasilitas kita untuk hidup di rumah ini. Very unik banget karena kita bisa nemuin beberapa ruangan yang mungkin kamu nggak pikirin sebelumnya. Pertama ruangan yang ini nih, ini cukup menarik ya. Penempatannya di bawah taman kering yang tadi kita lihat pas di tangga tadi. Tapi ternyata di bagian sini itu adalah area genset teman-teman. Bahkan untuk saluran gensetnya pun sudah disediain. Jadi kita udah punya rumah yang siap pakai, ya, beserta untuk emergency electricity-nya udah dipersiapin juga. Nah, belum selesai, kita juga punya satu area storage di sini. Mungkin ini dipakai untuk storage peralatan otomotif atau mungkin peralatan-peralatan pembersihan. Sebelah sini kita bisa punya space di sebelah sini. Lanjut lagi menuju ke arah carportnya. Di arah carportnya kita punya garasinya of course dari 2 mobil plus 2 carport juga. Dan untuk kelistrikan semuanya lengkap di lantai 1. Jadi barangkali nanti servis atau butuh tukang servis PLN atau apapun itu nggak perlu naik ke lantai 2. Udah lengkap di sini semua. Termasuk juga di sebelah sini kita bisa nemuin satu area. Ini adalah kamar tidur, ya kan? Bisa digunakan sebagai kamar tidur ART atau namanya juga sebagai kamar tidur supir. Karena ada kamar ART yang lain kita bisa nikmati nantinya. Nah, kalau kita mau naik ke lantai atas, andaikanlah kita habis parkir nih ya. Kita habis parkir mobil di sebelah sini, kita mau langsung ke kamar atau langsung ke ruang keluarga, kita bisa akses melalui satu area service yang ada di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa ketemu sama area satu lift ataupun satu area tangga. Kalau mau ke lantai 2, kita bisa menggunakan tangga yang ini, ya kan? Ketemu sama sebelahnya lift yang tadi di video. Atau kalau kita langsung direct menuju ke kamar tidur, kita juga bisa pakai lift yang ini. Jadi semua rumah include dengan private liftnya. Cukup asik. Tapi juga masih ada ruangan-ruangan yang lain nih. Contohnya adalah satu area dapur kotor yang penempatannya di sebelah sini. Ada dapur kotornya pun juga udah dilengkapi dengan 2 sirkulasi kanan kiri, ya kan? Cukup menarik juga untuk penempatannya. Dan kemudian kita juga bisa punya top table letter L seperti ini, termasuk dengan area kulkas yang ada di sebelah sini. Asik ya? Belum selesai. Masih ada lagi surprise-nya, yaitu adalah di bagian sebelah sini. Di sebelah sini kita punya 2 ruangan. 1, 2. Berarti kita bisa punya total 3 kamar ART. Barangkali untuk rumah sulawesi ini kamu butuh 2 ART dan 1 supir, nggak ada masalah. Dan di area sini pun cukup luas, bisa dijadiin lounge-nya untuk area makannya pembantu, ya kan? Cukup gede juga. Dan teman-teman juga akan lihat surprisingly yang saya bilang tadi adalah dedicated wall itu di sebelah sini. Teman-teman bisa cek untuk tembok rumah ini, terutama di bagian kamar, itu tidak nempel sama tetangga alias punya jarak pemisah di sebelah sini. Kita biasanya adalah ngomongin dedicated ya. Jadi nggak kedengeran sama tetangga nggak denger kita nggak denger tetangga. Very private banget. Termasuk juga ada satu area kamar mandi ART yang lokasinya di sebelah sini. Nah, ini juga sama. Ini adalah space yang ada di bawah tadi yang aku tunjukin lewat hanging balcony yang aku ceritain di lantai 2. Nah, di area space ini teman-teman bisa cek. Nah, untuk penempatannya cukup asik dan sekali lagi dedicated wall sampai ke area atas. Untuk penempatan jemuran segala macam kita bisa taruh di sebelah situ guys. So keren untuk lantai satunya, untuk area service yang sudah lengkap banget. Sekarang kita mau cek kira-kira last yet the most special, yaitu adalah lantai 3-nya seperti apa.
Sekarang kita ada di lantai yang ketiga, the sleeping quarter area. Di sebelah sini itu udah kelihatan. Untuk penataan cahaya masih sangat perfect banget. Ditambahin juga untuk mengakses ke lantai 3 ini kita bisa menggunakan satu area tangga yang udah berbalut marmer seperti ini. Cakep habis, ditambahin dengan railing besi hitam dengan handle hitam seperti ini, kesannya makin mewah ya. Selain itu kita juga bisa akses dari satu area private lift. Private liftnya pun memang sudah bisa akses sampai ke arah sleeping quarter. Jadi buat kamu yang udah capek pulang kerja dari garasi parkir, langsung aja naik ke sini, ketemu sama langsung area lantai 3-nya. Nah, di area lantai 3 ini itu ada 3 kamar tidur guys. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu untuk area quarter livingnya, ya kan? Di sini kita bisa buat jadi satu area second living room juga masih bisa banget. Dan dari area sini kita bisa ketemu sama 2 kamar anak. Yang pertama nih kita bahas dulu. Kamar anaknya lokasinya bersebelahan ya. Yang di sini adalah kamar anak yang pertama. Di sebelah sini kita bisa nemuin satu area kamar anak yang cukup punya dimensi yang cukup besar. Teman-teman bisa bayangin adalah penataan ranjangnya dan juga untuk area meja riasnya. Di sini di bagian kolom yang ini teman-teman bisa pakai untuk area wardrobe-nya guys. Nah, penataan TV panel tentunya kita bisa pasang juga di bagian yang sebelah sini. Untuk gordennya juga udah punya penataan tali gordennya, jadi bisa hidden untuk railing-railingnya, termasuk juga dengan jendela 2 besar gini yang aktif, yang bisa menuju dan view-nya ke arah depan sini. Nah, ini baru kamar yang pertama nih guys. Kamar yang selanjutnya itu ada di sebelah sini. Letaknya persis ada di sebelahnya, punya dimensi yang kurang lebih sama juga. Penataannya mirip-mirip. Teman-teman bisa punya ranjang yang cukup besar di sebelah sini dengan 2 jendela aktif yang cukup gede juga. Juga untuk tempat wardrobe-nya, teman-teman bisa pasang di area sebelah sini. Nah, cukup menarik untuk penataannya, tapi kita mau bahas dulu untuk satu area kamar mandi sharingnya yang digunakan oleh kedua kamar tadi. Kamar mandi sharingnya ada di sebelah sini guys. Nah, aku tuh benar-benar suka banget sama penataan warna dan juga lighting di area kamar mandi ya. Buat aku, ide warna abu-abu dengan granite tile matte seperti itu benar-benar cakep abis. Apalagi kalau granite tile-nya teman-teman bisa perhatiin, ini punya apa ini ya, corak ini marmer travertin habis. Nah, di sini mirip-mirip ya sama kamar mandi di lantai 2 dan juga dilengkapi dengan cermin besar dan juga sanitary tutup untuk bagian wastafelnya. Very luxe banget. Next, last but not least, ya ini dia. Ini tuh adalah satu area kamar yang udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari tadi, yaitu adalah master bedroom. This is the master bedroom. Dan teman-teman bisa lihat dari dimensinya, ini adalah kamar yang paling gede. Ukurannya estimasi kurang lebih 5 kali 6 meter persegi. Ruangannya sangat besar banget, teman-teman bisa perhatiin. Ini ada ranjang 2x2, masih sangat muat banget. Bahkan sangat gedenya itu masih bisa dilengkapi dengan atas ukuran 80 cm kali 2. Penempatan backdropnya itu juga cakep banget di sebelah sini. Nah, teman bisa kelihatan ya, ini beda banget dan bener-bener bagus banget. American klasiknya dijaga, interior farmhouse-nya juga kelihatan kental banget di sebelah sini. Walaupun kita pasangnya dengan sedikit dark tone untuk area kamar tidur. Untuk panel TV masih ada loh guys, tenang aja. Di sini adalah penempatan untuk area relaksasi, teman-teman bisa nonton TV sambil tidur di sebelah sini. Dan saking space-nya gede, teman-teman juga masih punya satu area sofa duduk di sebelah sini. Nah, kamar master tentunya spesial karena dilengkapi juga di bagian ceilingnya itu dengan drop ceiling yang cantik seperti ini, dengan kurang lebih ini ada berapa nih? Ada 12 titik lampu untuk kamar ini doang. Keren banget. Ini nggak termasuk dengan lampu-lampu vintage yang ada di bagian atas. Nah, untuk meja rias teman-teman juga bisa masih pasang di sebelah sini. Tapi langsung aja kita bahas dulu untuk walk-in closetnya. Nah, ini tunggu-tunggu untuk para istri ya. Walk-in closetnya itu ada di bagian sebelah sini guys. Udah punya 8 pintu kabinet full sampai atas. Dan teman-teman juga bisa punya satu area showcase yang udah dipasangin dengan hidden lamp di area rak-raknya seperti ini. Cukup menarik juga. Dan untuk lemari-lemarinya penataannya juga sangat perfect. Di sini adalah penataan untuk teman-teman punya long dress atau jas bisa dipasang di sebelah sini. Oke. Nah, last but not least of course lah kita harus bahas untuk kamar mandi utama. Di sebelah sini adalah area kamar mandi utama. Dan kali ini feels-nya udah beda. Kita nggak pakai granite tile, tapi kali ini kita pakai marmer yang sangat-sangat beda. Ini kita menggunakan marmer dengan corak putih juga, sehingga kelihatannya tuh clean look banget.
Teman-teman juga bisa lihat nih, untuk area flooringnya ini beda juga. Dibuat dengan tekstur kasar dan juga punya ketinggian sampai ke atas yang sangat tinggi. Jadi kerasanya benar-benar lega. Bahkan di area showernya, kali ini kita pakai modelan drop shower yang beda nih. Sama kamar mandi yang lain yang cuma hand shower aja. Penempatan lampu, area sabun juga ada di sebelah sini. Dan tentunya ada satu jendela hidup yang berfungsi sebagai sirkulasi yang ditata persis di sebelahnya toilet duduk di sebelah sini. Cakep kan? Gimana? Rumahnya ini bisa kamu bandrol dengan harga 9 M aja. Dan yang beneran bikin aku suka itu lokasinya, lingkungannya, fasilitasnya, semuanya serba eksklusif. Bahkan security-nya pun ya kamu tahu sendiri lah ya. Nah, ini limited banget karena selain rumah contoh yang aku bahas di belakangku ini, cuman ada 2 unit lagi, totalnya cuman ada 3 unit. Buat kamu yang penasaran, langsung aja tap link di deskripsi atau langsung call aku di WhatsApp supaya bisa survei bareng Rian X Mark. See you on next video.